Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Umiratul Mutaharoh dengan NIM 43021090019, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan yaitu Islam Indonesia masa revolusi. Masa revolusi di Indonesia itu dimulai setelah kemerdekaan Indonesia. Masa revolusi memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pengaruh tersebut sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, pengaruh Islam menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan bangsa dan negara, seperti dalam menerapkan norma-norma, yaitu contohnya norma agama, norma sosial, dan norma yang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, terutama adalah norma agama yang mana merupakan bentuk dari adanya syariat Islam. Yang kedua, ada Islam Indonesia dalam masa demokrasi parlementer dan terpimpin. Nah, yaitu ada Islam Indonesia dalam masa demokrasi parlementer, yaitu sekitar 1950 sampai 1959. Keadaan suatu negara itu harus memiliki peranan partai politik. Nah, di Indonesia pada saat itu menggunakan sistem politik demokrasi parlementer dengan UUDS 1950. Itu sangat penting. Apalagi setelah Ketua Umum Partai Masyumi memiliki peranan sangat penting. Apalagi setelah Ketua Umum Masyumi Muhammad Nasir mengajukan keputusan integralnya yaitu kembali ke NKRI. Berdirinya Partai Masyumi ini bertujuan agar terlaksananya hukum, aturan Islam dalam masyarakat Indonesia dan negara untuk menuju ridho ilahi. Terus kemudian ada Islam Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di samping itu, juga ada sebagai alat untuk mencapai tujuan revolusi, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan penuh kebahagiaan secara material maupun spiritual. Demokrasi ini lahir karena adanya hasil dari evaluasi dan koreksi atas dijalankannya demokrasi liberal. Dan koreksi atas dijalankannya demokrasi liberal yang dalam prakteknya menimbulkan ketidakstabilan nasional meliputi politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka Presiden berusaha untuk membubarkan partai politik yang dasar pembubarannya itu diatur pada pasal 9 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 1999 bahwa Presiden sudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang dan membubarkan partai yang bertentangan dengan asas dan tujuan negara. Programnya bermaksud untuk merombak asas dan tujuan negara sedang melakukan pemberontakan, tidak memenuhi syariat lain yang ditentukan dalam penetapan presiden. Kemudian ada yang ketiga yaitu peran ulama dalam menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan serta negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ulama itu memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti perang pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Nah, para ulama NU memegang peranan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia, baik dari kalangan kiai maupun kalangan santrinya. Nah, tercatat itu pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara. Besar NU dan anggotanya melakukan perlawanan kepada pasukan Inggris. Pada saat itu, pasukan Inggris berjumlah sekitar 6.000 orang yang terdiri dari jajahan India. Nah, NU juga mendeklarasikan perang suci atau jihad melawan penjajah bersama masyarakat lainnya. Nah, ribuan kiai dan santri itu di seluruh Jawa dan Madura itu berkumpul di Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober, dipimpin oleh Rois Akbar NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, mereka itu mendeklarasikan perang suci atau jihad atau resolusi dengan sebutan resolusi jihad yang isinya antara lain yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga sampai sekarang pada tanggal tersebut yaitu 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Jadi, perjuangan Islam setelah kemerdekaan Indonesia memberi pengaruh sangat besar. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari peranan ulama, terus para kiai dan santri. Nah, dengan berlandaskan syariat agama Islam, mereka berani berjuang atas nama jihad demi membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, setelah kemerdekaan, umat Islam juga mendirikan partai politik sebagai wadah aspirasi mereka.
Hal ini membuktikan bahwa Islam itu sudah ikut terlibat dalam pemerintah sejak sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika masih ada tutur kata yang salah atau kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.